Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created. 'Cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our... Amin, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi di ruang Zoom ini dalam ibadah hari Minggu pertama di bulan Desember. Dengan demikian kita akan mengambil perjamuan kudus setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah. Jadi saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan perjamuan kudusnya yang nanti kita akan ambil bersama-sama setelah khotbah. Baik. Ini adalah foto yang baru saja diambil, tadi pas lagi pujian penyembahan, dan ini adalah lilin kedua yang melambangkan Advent di hari Advent kedua ya, menjelang perayaan Natal nanti. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam minggu kedua dari seri khotbah A Reason to Celebrate atau alasan untuk kita merayakan Natal. Minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah, ada 3 alasan di mana kita merayakan Natal. Yang pertama karena Tuhan mengasihi kita semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Seandainya hanya satu orang saja yang hidup di muka bumi ini, Tuhan tetap akan datang untuk menebus yang satu orang itu. Lalu yang kedua, poin yang kedua dari khotbah minggu lalu, Tuhan bersama-sama dengan kita, karena dia disebut dengan Immanuel. Dan yang alasan ketiga, karena Tuhan ada di pihak kita. God is with us. Nah, minggu kedua ini kita akan menyoroti lebih detail lagi, God is with us atau Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Teks kita diambil dari Matius pasal 1 ayat 18-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca Injil tadi, Injil dari Matius,
Injil Matius adalah Injil pertama dalam urutan kanon Perjanjian Baru kita. Tetapi sebenarnya Injil pertama adalah Injil Markus yang ditulis, yang lebih tua, yang menjadi acuan bagi Injil sinopsis lainnya. Injil sinopsis itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus yang paling tua, dia menjadi acuan bagi Injil yang lainnya. Tetapi menurut kanon di dalam Alkitab kita, urutan ya kanon adalah Matius yang ditaruh pertama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita memperhatikan buku terakhir dalam Perjanjian Lama itu adalah kitab Maleakhi, dan buku pertama dalam Perjanjian Baru itu adalah Matius. Ada 400 tahun of silence. Ya. Tuhan tidak pernah berbicara selama 400 tahun atau kesunyian. Ya. Selama 400 tahun sebelum Tuhan berbicara di Injil Matius, ya, kita mengikuti kanon Injil Matius yang pertama dalam Perjanjian Baru. Jadi hampir 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara. Setelah Tuhan berbicara terakhir, kalau menurut kanon orang Ibrani, kitab terakhir itu Tawarik ya. Tapi sekali lagi di dalam Perjanjian Lama kita, kitab terakhir itu adalah Maleakhi. Nah, kita mengacu kepada kitab terakhir di Tawarik, ya, meskipun di kitab kita adalah Maleakhi yang terakhir, tetapi tetap perhitungannya sama dari kitab terakhir para nabi atau kitab terakhir di mana Tuhan berbicara kepada umatnya sampai kepada kitab pertama. Tadi saya mengacu Markus ya, meskipun yang kita baca Matius itu rentang waktunya 400 tahun. Nah, periode ini disebut dengan periode intertestamental atau periode antar perjanjian. Nah, seringkali juga disebut dengan periode silence ya. Karena Tuhan tidak pernah berbicara selama 400 tahun itu, the years of silence, Tuhan tidak pernah berbicara satu kata pun, satu kalimat pun kepada nabinya. Nah, baru setelah Perjanjian Baru tadi, yang kita baca di Matius, baru Tuhan berbicara. Dan tadi yang Tuhan sampaikan kepada Yusuf, ini perkataan pertama yang tadi kita baca, perkataan pertama Tuhan Yesus, atau perkataan pertama Tuhan kepada manusia yang direkam oleh Matius. Kalimatnya berbunyi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, perkataan yang pertama, jangan takut. Minggu lalu kita sudah belajar ya, ada 365 kata atau kali jangan takut dari seluruh Alkitab kita. Setiap hari Tuhan tahu bahwa kita perlu encouragement, kita perlu dorongan, kita perlu penguatan dari Tuhan untuk tidak takut selagi kita hidup di muka bumi ini. Dan perkataan yang pertama kali setelah the years of silence, periode intertestamental tadi, ya Tuhan berfirman kepada Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teknologi bayi tabung itu sebenarnya sudah dalam Alkitab, karena ini proses tidak ada persetubuhan, ya, tetapi benih itu ditaruh oleh Roh Kudus dalam rahimnya Maria, persis proses seperti bayi tabung. Nah, lalu dikatakan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah 400 tahun dalam kesunyian, Tuhan berbicara melalui, kita lihat ya tadi melalui Matius. Siapa Matius? Matius ini orang Yahudi. Dia adalah pemungut cukai. Bapak Ibu bisa bayangkan, waktu itu Roma menjajah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan Matius ini yang adalah orang Yahudi, itu bekerja untuk pemerintahan Roma. Jadi bisa bayangkan ya, kebencian di antara kalangan orang Yahudi, bangsanya sendiri, karena Matius ini orang Yahudi yang memungut pajak. Nah, memungut pajak itu identik dengan pemerasan ya. Jadi kadang-kadang atau seringkali pajak yang ditagih itu lebih daripada seharusnya, sehingga masuk dalam kategori pemerasan. Mungkin Matius
sebelum bertobat pernah memeras para rasul juga, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dia bertobat dan menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus, mungkin ada bagian atau murid-murid lain yang tidak suka kepada Matius, karena Matius ini sebangsa dengan mereka, Yahudi, tetapi memeras bangsanya sendiri. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan berbicara melalui Matius. Nah, sebagai seorang pemungut cukai, menurut adat istiadat atau tradisi pada waktu itu, pemungut cukai ini jelek sekali anggapan dia di antara orang Yahudi, dan kemudian dia tidak punya kekuatan politik, dia tidak punya, maksudnya tidak punya hak politik, dia tidak bisa berbicara di pengadilan, dan kesaksiannya tidak bisa dianggap di pengadilan-pengadilan orang Yahudi, karena ini dianggap bukan sebangsa tetapi malah musuh, ya, public enemy bagi orang Yahudi. Tetapi sekali lagi Tuhan berbicara. Setelah 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara, Tuhan berbicara melalui Matius. Kemudian Tuhan berbicara juga di Injil lain, sinoptik lain, Tuhan juga berbicara melalui perempuan. Sekali lagi perempuan menurut tradisi pada waktu itu tidak dianggap, ya, lower class, ya, kelas yang lebih rendah, dan juga kesaksiannya di pengadilan nggak bisa didengarkan. Dan mereka juga tidak punya hak politik, tidak ada kesetaraan gender pada waktu itu. Tetapi sekali lagi Tuhan berbicara kepada Maria, ibu Tuhan Yesus. Dan kemudian direkam di Injil lain juga Tuhan berbicara pada para gembala di padang ketika tadi kita nyanyikan Hai Mari Berhimpun dan seterusnya, ya, itu malaikat berbicara membawa kabar baik kepada para gembala. Gembala pada waktu itu juga status sosial yang sangat rendah, tidak dianggap, ya, tidak didengarkan. Status sosialnya sangat rendah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana setelah 400 tahun kesunyian, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang berasal dari kelas bawah, orang-orang yang tidak didengarkan di dalam pengadilan-pengadilan Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang disepelekan. Tetapi justru firman Tuhan datang melalui mereka. Saya teringat Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang bodoh dari dunia ini dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat dari dunia ini. Apa yang lemah dari dunia ini, tapi dalam Tuhan pakai untuk mempermalukan apa yang kuat dari dunia ini. Dan apa yang miskin dari Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang kaya dari dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, berita sukacita itu dipercayakan kepada orang-orang yang dianggap terpinggirkan, yang dianggap orang-orang sepele, yang tidak diperhitungkan, tetapi justru Tuhan berbicara kepada orang-orang ini. Matius pemungut cukai, Maria, seorang wanita perempuan, dan para gembala di padang. Kali ini kita akan melihat 3 poin. Yang pertama, Tuhan bersama kita. God is with us. Di tengah-tengah ketakutan kita, in the midst of our fears. Tuhan bersama-sama kita di tengah ketakutan kita. Tadi kita sudah baca teksnya. Yusuf bisa dikatakan anak Daud, dia takut. Nah, waktu itu Bapak Ibu sudah sekalian kita harus mengerti bahwa tradisi orang Yahudi kalau tunangan itu berarti ya kayak sekarang lah ya, pasti akan menikah, pasti akan masuk dalam pernikahan ya. Tetapi sebelum menikah ternyata Maria ini sudah hamil duluan. Nah, ini sesuatu yang memalukan Bapak Ibu, dan konsekuensinya adalah menurut tradisi Yahudi pada waktu itu, Maria ini sebenarnya bisa dihukum mati dengan dirajam pakai batu. Karena ini betul-betul shameful ya, memalukan. Sebelum menikah dia sudah hamil. Nah, oleh sebab itu karena Yusuf ini seorang yang baik hati, dideskripsikan tadi di dalam teks kita, dia mengambil keputusan untuk menceraikan. Maksudnya memutuskan pertunangan itu agar Maria tidak dihakimi, agar Maria selamat, safe secara fisik juga dari penghakiman menurut tradisi Yahudi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan suasana hati Yusuf ketika itu, begitu dia ketakutan, tetapi kemudian Tuhan datang dan berbicara kepada Yusuf, dan tadi perkataan yang pertama, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, dikatakan kita sudah baca bahwa dia akan disebut Yesus Immanuel. Dia akan disebut Immanuel karena artinya Allah bersama-sama dengan kita.
Poin pertama tadi, God is with us, atau tema khotbah, subtema khotbah ini adalah God is with us, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini begitu banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Dan kita takut karena kita masuk ke dalam satu area atau teritori, tidak hanya secara geografis, secara fisik, tetapi teritori situasi kondisi yang kita alami. Gambar ini menjelaskan apa yang saya maksudkan. Ya, kita mengenal apa yang kita sebut dengan comfort zone. Comfort zone itu adalah zona nyaman. Ini berwarna hijau. Warnanya hijau. Kita merasa aman. We feel safe. Kita merasa aman dan in control. Kita bisa mengendalikan situasi kondisi yang kita kenal dengan baik. Kita merasa itu mudah, stabil, aman, tetapi cenderung membosankan. Nah, ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya menghadapi satu situasi yang keluar dari zona nyaman kita, yang berwarna merah di situ, itu disebut dengan fear zone, ya, zona ketakutan. Di sini kita akan mengalami lack of self-confidence, kita kurang percaya diri, kemudian kita menemukan excuses, ya, kita akan membuat alasan-alasan untuk tidak menghadapi situasi kondisi itu. Kemudian kita akan dipengaruhi oleh pendapat orang lain, apa kata orang lain. Nah, ini zona yang di luar zona nyaman, ini disebut dengan zona ketakutan. Tetapi kalau kita bisa menghadapi situasi kondisi di zona ketakutan ini, di situ ada warna biru, di situ disebut dengan learning zone, ya. Zona di mana kita mengalami proses pembelajaran, di mana kita menghadapi tantangan karena perubahan, karena setiap situasi kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian di situ kita belajar new skills, kita belajar teknik-teknik, kecakapan yang baru yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan itu, ketidaknyamanan itu. Dan di situ kita mengalami extended our comfort zone. Jadi comfort zone itu setelah kita belajar, kita punya skill yang baru untuk menghadapi situasi itu, kita merasa nyaman, ya, kita terbiasa. Dan disitulah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melewati learning zone itu, kita sampai kepada area yang disebut dengan growth zone, ya, zona pertumbuhan, di mana kita menemukan tujuan, kita melihat mimpi kita menjadi kenyataan, kita bisa men-set new goals, ya, tujuan yang baru, kemudian kita bisa mengatasi objektif tujuan dari semula, dan kita bisa menggunakan skill dan pengetahuan kita untuk menghadapi zona yang lebih besar lagi. Kita masuk ke fear zone, zona baru lagi yang lebih besar lagi yang membuat kita juga tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun profesi Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang dilakukan, ditekuni, kita pasti mengalami ini. Maksud saya adalah di depan kita begitu banyak sesuatu yang tidak pasti. Saya berikan contoh. Ini adalah penghujung tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2022. Ya, saya baca headline surat kabar Presiden Jokowi memperingatkan bahaya varian dari Omicron. Ya, tetangga kita sudah dikepung semua. Kita ini dikepung dengan varian Omicron. Singapura, Malaysia sudah masuk, dan Indonesia dikepung. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ini menimbulkan ketakutan. Ini menimbulkan ketidakpastian. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam saat-saat kita memperingati Natal ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, sama seperti firman Tuhan datang kepada Yusuf, jangan takut. Yusuf, ya, do not fear. Bagi Yusuf, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, ini suatu pengalaman baru. Bagaimana mungkin dia tidak pernah tidur dengan Maria, tidak pernah berhubungan intim selayaknya suami istri dengan Maria, tiba-tiba mengandung. Yusuf menghadapi suatu ketidakpastian, suatu tantangan, sesuatu yang menakutkan. Ya, ada penghakiman yang bisa datang, ada penghukuman yang bisa datang, ada suatu situasi yang tidak nyaman bagi dia. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yusuf, jangan takut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat tahu kita manusia ini penuh dengan ketakutan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Firman yang sama datang juga kepada kita pada hari ini, jangan takut. Di dalam Markus pasal 4, Bapak Ibu kita tahu cerita bagaimana ketika Tuhan Yesus menyeberang
bersama-sama dengan muridnya. Dan di tengah malam mereka dihantam badai. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan dalam teks kita pindah teks ya. Kalau tadi dari narasinya dari Matius, kita pindah teks ke Markus di pasal keempat. Menarik sekali kalau kita baca, di sini dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ini luar biasa ya badainya. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, perhatikan yang saya cetak tebal. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini pertanyaan murid-muridnya. Jadi mereka punya asumsi bahwa Tuhan ini sengaja tidur dan membiarkan mereka kena badai, seolah-olah Tuhan mengizinkan mereka binasa. Bapak Ibu, saudara sekalian, seringkali ketika masalah yang kita hadapi, keluar dari comfort zone kita, keluar dari zona nyaman kita berpikir bahwa Tuhan itu menentang kita. Kita berpikir bahwa Tuhan itu mengizinkan atau Tuhan tidak mendengarkan doa kita dan kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, seolah itu seperti penghukuman dari Tuhan. Dan Tuhan membiarkan kita mengalami situasi yang tidak nyaman itu. Dan biasanya ini natural sekali Bapak Ibu, alami sekali respons kita manusia. Asumsi kita bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak bersama-sama kita. Dan Tuhan membiarkan kita binasa. Atau Tuhan membiarkan kita mengalami masalah yang tidak enak, yang tidak nyaman. Seolah-olah seperti Tuhan itu, tadi murid-muridnya berkata, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Asumsi kita yang negatif tentang Tuhan, bahwa Tuhan tidak mendengarkan kita, bahwa Tuhan tidak bersama-sama kita, bahwa Tuhan mengizinkan dan membiarkan kita sendirian menghadapi masalah yang tidak nyaman itu. Seringkali, dan menurut firman Tuhan ini, karena ketakutan dan karena ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Karena di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Waktu saya renungkan firman ini, pertanyaan murid-muridnya ini aneh ya Bapak Ibu. Ini murid-muridnya kan sudah makan, minum, dan melihat mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukankah yang mereka di perahu inilah murid-muridnya yang sangat dekat dengan dia, yang melihat dengan kasat mata dari dekat mujizat yang Tuhan lakukan, melihat dari dekat pengajaran, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, dan mereka masih belum kenal. Dan bertanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin Tuhan izinkan masalah yang tidak enak dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengenal Tuhan secara intim lagi. Kadangkala dalam kekristenan kita just berlalu begitu saja. Kita dengar khotbah, kita baca firman, tapi kayak berlalu saja. Ketika kita sampai ke masalah, keluar dari zona nyaman kita, menghadapi suatu ketidakpastian, menghadapi suatu ketakutan, sesuatu yang tidak merasa aman, kita tidak merasa nyaman. Saya yakin disitulah Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya dibawa oleh Tuhan agar kita bisa mengenal Dia secara pribadi lebih intim lagi. Karena dari teks ini kita melihat ya, murid-muridnya ini bertanya siapa gerangan orang ini, seolah mereka nggak mengenal Tuhan, padahal mereka sudah hidup, makan, minum, melayani bersama-sama Tuhan. Kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa di tengah ketakutan,
dan ketidakpastian yang kita alami, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, Tuhan bersama kita. Tadi disebut Immanuel, God is with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Poin kedua, dari teks kita Matius tadi, pasal 1, Tuhan bersama kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena tadi dikatakan di dalam teks tadi, Matius 1 ayat 21, Maria itu akan melahirkan anak laki-laki. Ia di sini mengacu kepada Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Arti Yesus adalah dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. He will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Karena Yesus artinya ia menyelamatkan dari dosa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebutuhan terbesar umat manusia adalah pengampunan dosa, bukan yang lainnya. Itu sebabnya Tuhan datang sebagai juru selamat. Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita, kelemahan kita, pelanggaran kita, karena kebutuhan terbesar kita bukan makan minum. Kebutuhan terbesar kita bukan pakaian. Kebutuhan terbesar kita bukan pemasukan, income, salary, profit, investasi, gaji, apapun yang mendatangkan uang. Kebutuhan terbesar kita bukan itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kebutuhan terbesar umat manusia adalah makanan, maka Tuhan akan datang sebagai ahli yang mengatur logistik makanan agar manusia tidak kekurangan. Tapi buktinya setelah pun manusia kenyang, tetap manusia butuh pengampunan dosa. Kalau masalah manusia terbesar adalah kedamaian, ya Tuhan akan datang sebagai mungkin ahli strategi perang yang berusaha menciptakan kedamaian, tapi dalam kedamaian pun manusia membutuhkan pengampunan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kebutuhan terbesar umat manusia, yes, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian. Tetapi kebutuhan terbesar umat manusia adalah pengampunan dosa. Lukisan ini dari Rembrandt, judulnya The Return of the Prodigal Son. Kembalinya anak yang hilang. Kebutuhan umat manusia adalah pengampunan dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang di dunia ini yang kita akan merayakan, memperingati kedatangannya melalui perayaan Natal, datang sebagai juru selamat, datang sebagai yang namanya Yesus, karena dia akan mengampuni. Dalam teks kita tadi katakan, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Allah mengutus anaknya, Yesus, untuk mati di kayu salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya dosa-dosa kita tidak memisahkan kita darinya. Dan agar kita dapat hidup dalam kebenarannya. Orang yang hidup dalam dosa tidak ada damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa tidak ada kebenaran di dalamnya. Membuat merasa bersalah, rasa bersalah, penuduhan, ketakutan. Tapi ketika Tuhan datang dan dia mengampuni dosa kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah penerimaan, yang ada adalah ketenangan. Kita merasa secure, kita bisa merasa aman. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati di kayu salib bagi kita, supaya dosa-dosa kita tidak memisahkan kita darinya, dan agar kita dapat hidup dalam kebenarannya. Poin yang terakhir, Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 22-32, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan,
dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, betapa jauhnya Bapak Ibu Saudara dan saya melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapa di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang karena kekhawatiran kita bisa menambahkan umur hidup kita sehasta, ini sejengkal saja, selengan. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, bisakah Bapak Ibu membuat bunga? Bunga dari kertas, dari plastik bisa ya, tapi bunga sungguhan. Bisakah kita menciptakan binatang burung plastik mungkin bisa, tapi burung sungguhan nggak bisa, apalagi menciptakan manusia. Ya. Jadi Tuhan mengatakan, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Sama kayak murid-murid Tuhan Yesus tadi tegur ya. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau begitu tidak percaya? Mengapa? Hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan Pastor Jimmy yang mengatakan saudara tidak mengenal Allah. Kalau pikiran saudara hanya masalah itu saja terputar-putar di situ, nggak ada yang salah. Kita memang butuh makan, minum, pakaian dan pakaian. Tetapi kalau hidup kita hanya digerakkan untuk itu, mencari, mendapatkan, dan menimbun lebih banyak lagi, Tuhan Yesus mengatakan kita tidak mengenal Allah. Ayat 30 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapak kita di surga tahu bahwa kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakaian. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, saya suka sekali bagian terakhir dari teks ini, dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Firman Tuhan berkata kita ini memang kawanan kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, janganlah takut, muncul lagi nih, frase janganlah takut. Hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Habakuk menggambarkan di tengah-tengah penderitaan yang bangsa Israel alami pada waktu itu. Bagus sekali dia mendeskripsikan demikian. Dalam Habakuk pasal 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan di sini. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak ada bunganya. Ini kalau diibaratkan investasi nggak ada profitnya. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, apa yang ditanam
Apa yang diusahakan tidak ada hasilnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini negatif semua nih. Tidak berbunga, tidak berbuah, mengecewakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara mungkin usahakan mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, apa yang ditanam, diusahakan, dilakukan, tidak ada hasilnya, tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau, ya, dari kurungan, apa yang disimpan, apa yang ditabung, terhalau, hilang. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tapi kontrasnya. Namun, ini kebalikannya dari semuanya itu. Yang negatif-negatif tadi kebalikannya. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan Allah itu, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukti bahwa Tuhan bersama kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya di dalam hati dan kehidupan kita. Hari demi hari, Dia akan mendengarkan, Dia akan menghibur, Dia akan mengajar kita untuk hidup kudus dalam kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Sehingga kita punya alasan untuk merayakan perayaan Natal ini. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, karena Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dan karena Tuhan, poin ketiga tadi, menyertai kita sepanjang hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menyambut Natal ini, mari kita percaya. Jangan takut. Mari kita percaya. Karena nama Yesus disebut Immanuel, God is with us. Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Kita akan mengambil perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Sisa hari di bulan Desember ini, Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan Tuhan menyediakan bagi kita semuanya. Bukan hanya apa yang kita butuhkan, tapi Mazmur mengatakan, apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya inginkan, menjadi mimpi kita, harapan kita, impian kita. Mari kita percaya, bahwa sebelum Desember ini berakhir, tahun 2021 ini berakhir, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan kita beroleh keyakinan dan kepastian bahwa kita akan melewati tahun 2021 ini dengan baik, dengan selamat, dan kita masuk di tahun 2022 dengan pengharapan bahwa Tuhan juga sudah ada di situ. Tuhan sudah ada di tanggal 1 Januari tahun 2022. Tuhan sudah ada di tanggal 2 Januari 2022. Tuhan sudah ada di setiap minggu, di setiap bulan, di tahun 2022, dan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Karena Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel, God is with us. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Mengangkat roti dan mengambil cawan yang sudah dipersiapkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, bahwa banyak kali dan sering kali kami takut, kami cemas, kami khawatir akan banyak hal yang kami khawatirkan. Kami khawatirkan anak-anak kami khawatirkan kesehatan kami khawatirkan keuangan kami khawatirkan masa depan kami, pekerjaan kami, profesi yang kami sedang lakukan, apa yang kami sedang kerjakan, profesi kami masing-masing, apakah sebagai pelajar dengan tuntutan sekolah, apakah kami sebagai mahasiswa dengan tugas-tugas kuliah, tuntutan kuliah kami, apakah kami sebagai pekerja, karyawan, karyawati, profesional. Tuhan, kami begitu banyak ketakutan, kekhawatiran kami akan masa depan kami.
akan hari-hari di depan kami yang uncertain, yang tidak pasti. Bahkan pada saat-saat ini tidak ada orang yang bisa membuat planning 5-10 tahun ke depan, Tuhan, karena keadaan bisa berubah dengan cepat. Tetapi dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti ini, kami memperoleh keyakinan karena Engkau disebut Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Jesus saves. Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan kami bukan hanya dari dosa-dosa kami, tapi Tuhan yang menyelamatkan dan bersama-sama dengan kami. Immanuel, God is with us. Allah bersama-sama dengan kami. Menuntun kami, menyertai kami untuk melewati setiap situasi, setiap seasons, setiap musim dalam kehidupan kami yang tidak pasti di depan kami. Dan oleh sebab itu kami mengambil perjamuan kudus minggu pertama dalam bulan Desember ini, Tuhan, untuk kami mengingat pekerjaan-Mu di kayu salib. Bahwa ketika Engkau dicambuk, tubuh-Mu terkoyak-koyak, tercabik-cabik, dan roti yang kami pegang ini melambangkan tubuh-Mu yang tercabik-cabik itu, Tuhan. Dan Kau berkata, inilah tubuhku, barang siapa memakan tubuhku, mereka memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, berkati roti ini yang melambangkan tubuh-Mu, dan cawan ini yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib, yang senantiasa mengingatkan kami bahwa Kau sudah mati untuk kami, Kau menebus dosa kami, dan Kau membuka jalan kemenangan bagi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sambut roti dan cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita dan dengan pengharapan. Dan pengharapan ini bukan satu lagi yang tidak pasti, tapi pengharapan yang pasti. Bahwa Kau menyelamatkan kami, dan Kau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan dimakan dan diminum. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.